walam yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala manusia mulai yaitu mengkhianati perjanjian Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya di sini? Tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya dilanggar, ya, aturan Allah dan Rasulnya dilanggar, sholat dilanggar, boleh sholat dilanggar? Tidak boleh, sholat ditinggalkan maksudnya. Kalau dilanggar mushola ya boleh. Puasa dilanggar, ya, maksudnya ditinggalkan. Maka kata Rasulullah, ketika manusia itu mengkhianati perjanjian Allah dan Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, melakukan maksiat, kewajiban ditinggalkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menguasakan musuh-musuh Islam. Lalu musuh Islam ini mengambil perbendaraan yang dimiliki kaum muslimin. Dan itu terjadi sekarang. Kaum muslimin jumlahnya banyak, tapi kalah, lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ada sebuah perkataan, jangan keliru mengamalkan sebuah hadis. Ada sebuah hadis yaitu la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam fa idza laqitumuhum fit tariqi fattarruhum ila adyaqih. Ada sebuah hadis ini sebagian ikhwan pengennya langsung mempraktekkan ini. Rasulullah mengatakan, jangan kalian ucapkan assalamualaikum kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau ini bisa diperlakukan, artinya bisa kita terapkan, tidak usah salam, tidak ada masalah, tidak mudarat. Tapi yang berikutnya Rasulullah mengatakan, kalau kalian berpapasan dengan kaum Yahudi dan Nasrani di jalan, maka fattarruhum ila adyaqihi. Apa artinya? Buatlah mereka itu terpaksa yang minggir. Jadi jalan itu satu tapak begitu, kita jalan rombongan, kan memenuhi jalan gitu. Kemudian berpapasan dengan rombongan orang kafir, Yahudi Nasrani, berpapasan, kita jangan minggir gitu loh. Tetap saja kita ambil jalan kita, mereka biar minggir-minggir. Fattarruhum ila adyaqi, biarlah mereka mengambil jalan yang lebih sempit. Kita biasa saja. Para ulama mengatakan, ini kalau kondisi kaum muslimin kuat. Kalau kondisi kaum muslimin itu disegani oleh orang-orang kafir. Tapi kalau kondisi kaum muslimin lemah, antum melakukan hal ini, habis, tidak bisa. Yang lebih parah ada yang salah menerjemahkan. Kemarin ada yang berceramah, ya, latihan ceramah, itu membaca hadis ini kemudian diterjemahkan, fa idza laqitumuhum fit tariqi fattarruhum ila adyaqihi. Diterjemahkan apa? Dia mengatakan, kalau kalian berjumpa berpapasan dengan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka pepetlah mereka sehingga masuk ke ke parit gitu. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ini zalim namanya, tidak boleh. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ketika kaum muslimin sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya, perjanjian Allah dilanggar. Dan perjanjian Allah itu intinya adalah ibadah patuh taat kepada Allah dan Rasulnya, itu intinya. Nah, ketika ikhwan fillah azakumullah, berbagai macam pelanggaran banyak ya, yang paling tinggi adalah kesyirikan. Ini perjanjian Allah yang paling utama. Ternyata sekarang banyak kaum muslimin yang terus menerus bergelimang dalam kesyirikan. Kesyirikannya kaumnya Nabi Nuh dahulu dan diulang oleh kaumnya Nabi Muhammad di awal-awal Islam, kaum jahiliyah. Mereka menyekutukan Allah dalam bab pengagungan orang-orang yang telah mati. La tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ibnu Abbas mengatakan itu adalah berhala-berhala asal usulnya adalah tokoh-tokoh yang berjasa dalam agama mereka. Ketika disuruh mereka hanya menyembah Allah, mereka tidak mau meninggalkan tokoh-tokoh agama mereka untuk dikenang, akhirnya disembah. Awalnya kuburannya dikasih tulisan, kemudian dikasih foto. Kalau dulu melukis, sekarang orang foto ditempelkan, kemudian dibuat replikanya, ya. Kemudian patungnya betul-betul. Sekarang kan banyak orang-orang tokoh dibuat patung. Patungnya sangat mirip sekali, sehingga kalau dibuat foto selfie sama dengan aslinya. Kemudian akhirnya apa?
generasi ini meninggal dunia, datang generasi yang berikutnya yang jahil, yang tidak tahu apa-apa, akhirnya mereka menyembah. Dan cara menyembah mereka bukan berarti sujud kepada berhala, bukan, tapi menjadikan berhala-berhala ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tetapi kami hanya ingin berhala-berhala kami itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan lebih dekat lagi. Sama sekarang, yaitu dengan penghuni-penghuni kubur yang dianggap sebagai wali, dijadikan perantara untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Sama persis dengan kesyirikan orang-orang jahiliyah dan kesyirikan kaum Nabi Nuh. Ini saja sudah cukup mengundang bencana alam, apalagi yang lain-lainnya. Belum lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-qaulu 'alallahi bila ilmin. Sekarang banyak sekali orang-orang berkata-kata menjelaskan suatu perkara, ilmu agama atas nama Allah dan Rasulnya, tapi sebenarnya bukan ilmu Allah dan Rasulnya. Menafsirkan ayat sembarangan, ya, menjelaskan hadis Rasul tanpa ada penjelasan dari para ulama, ngarang-ngarang sendiri, dicocok-cocokkan dengan apa yang dia inginkan. Ada lagi yang mencocok-cocokkan dengan fenomena, ada lagi yang meramal-meramal. Ini semuanya mengkhianati perjanjian Allah dan Rasulnya. Ini sebab bencana. Jadi kalau mereka mengatakan misalnya, oh tahun 2001 ini akan ada bencana lebih dahsyat, itulah yang mengundang bencana. Betul. Kenapa demikian? Karena tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Demikian. Ya memang kondisi semakin buruk, kaum muslimin semakin dekat kiamat, ya. Tapi mana dalil yang mengatakan tahun 2001 bencana lebih besar daripada 2020? Tidak ada. Ini qaul 'alallahi bila ilmin, mengatakan perkataan atas nama Allah tapi tanpa ilmu. Dan Allah mengatakan, setelah mengatakan dosa besar itu kesyirikan, kemudian berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini pun juga dosa besar. Jadi kita ini mestinya optimis, husnudzon. Makanya ada sebuah hadits, jangan sekali-kali mati kecuali ada husnudzon kepada Allah. Jangan suudzon. Ini sebagian kan ada yang suudzon, wah ini nanti Mekah tutup, ya, ada penjabaran seperti itu. Mekah ini tutup, kemudian nggak ada orang tawaf. Kalau nggak ada orang tawaf, dunia hancur. Ada perkataan seperti itu. Loh kenapa? Karena pusat gravitasi dunia ini ada di Mekah. Dengan adanya orang tawaf, bagaikan gasingan. Kalau muter cepat itu stabil, kalau nggak muter roboh. Dunia itu seperti gasingan. Jadi orang tawaf itu seperti gasingan. Maka ini qaul 'alallahi bila ilmin. Ini perkataan atas nama Allah tanpa ilmu. Inilah yang mengundang bencana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lagi yang namanya meninggalkan sholat. Banyak orang-orang yang masih meninggalkan sholat, ya, anak-anak muda terutama sekarang. Tidak usah jauh-jauh. Kalau dulu kami ingat betul, waktu kami masih kecil, ya, itu ayah kami itu punya pekerjaan membangun bangunan. Itu kami ingat betul, setiap zuhur, sebelum zuhur mereka itu langsung ikut sholat berjamaah di masjid, ya. Tapi subhanallah, pekerja-pekerja sekarang zuhur diteruskan pekerjaannya, jam 12 istirahat, makan, tidak sholat, kemudian mulai lagi kerja jam 1, tidak ada sholat sudah. Ini juga mengkhianati perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang namanya uququl walidain. Subhanallah, beberapa hari yang lalu ada anak menggugat orang tuanya sendiri 3 miliar. Subhanallah. Syekh bin Baz rahimahullah ditanya oleh seorang pemuda. Dia mengatakan, wahai Syekh, saya kan tidak bisa melihat, buta, kurang jelas suaranya. Maka dia mendekatkan telinganya ke pemuda tersebut. Ya, apa? Ada apa? Ya Syekh, ya, saya punya ibu, dan ibu saya menumpang di rumah saya. Kaget Syekhnya. Apa? Ulang lagi. Wahai Syekh, saya punya ibu dan ibu saya menumpang di rumah saya.
Sampai 3 kali apa? Diulang lagi demikian. Wahai Syekh, saya punya ibu dan ibu menumpang di rumah saya. Berhenti. Perkataanmu itu tidak benar. Yang menumpang itu bukan ibu kamu, tapi kamu menumpang di ibumu. Karena apa? Karena Rasulullah pernah mengatakan, anta wa maluka liwalidik. Kamu dan hartamu yang kau hasilkan itu sebenarnya hakikatnya milik orang tuamu. Karena engkau tidak akan ada kecuali karena mereka berdua, ayah dan ibumu. Manusia yang paling berjasa setelah Rasulullah SAW adalah orang tuamu. Dulu pernah kita bahas bagaimana berbakti kepada orang tua, dan orang tua itu adalah manusia yang paling berjasa setelah Rasulullah SAW. Keberhasilan kita di dunia ini itu tidak bisa lepas daripada jasa kedua orang tua. Selama-lamanya sampai hari kiamat tidak bisa dilepas jasa orang tua kepada kita.